Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas hudal lil muttaqin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ketua DKM beserta seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Muhajirin, Ibu Hajah Nina Sutali beserta seluruh pengurus. Yang terhormat Ibu Pembina, Ibu Ustazah Hajah Ema Yayat. Yang terhormat Ibu Penata Acara, Ibu-ibu para ustazat, para hajah, calon hajah, calon janazah. Yang sama-sama dirahmati Allah. Tidak ada kata yang paling pantas, paling tepat untuk kita ucapkan sore kali ini kecuali puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi bekal ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hanya satu kata atau kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat beriring salam semoga terlimpah curah pada pimpinan besar pembawa umat manusia ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah, yang pada dirinya terdapat contoh teladan yang baik, contoh teladan yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi kita mencari model atau contoh yang lain, karena pada diri Rasulullah merupakan uswatun hasanah. Nabiuna wa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya, dan kita seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita yang hadir pada hari ini khususnya, keluarga kita kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, kelak di yaumil qiyamah dimasukkan dalam surganya Allah bersama. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih, kangen saya dengan jemaah di sini terobati. 2 tahun sudah kita tak bersuo. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita ya Bu, dalam situasi dan suasana subhanallah, penuh hikmat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curah tadi pada junjungan kita Nabiuna wa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini saya diberi tugas di sini Bu sebulan sekali. Kita ketemunya satu bulan satu kali, yaitu Jumat ke-3. Diingat-ingat ya, Jumat ke-3. Iya. Jumat ke-3 bertemu kembali dengan Ibu Junda. Masih kenal ya? Alhamdulillah. Masih kenal ya. Dalam mata pelajaran, mata kuliah. Anggap aja nih, sama formatnya seperti saya memberikan kuliah nih. Mata kuliah tafsir katanya. Ya. Tafsir Al-Qur'an. Alhamdulillah saya diberi tugas tafsir. Dulu saya diberi tugasnya hadis dan ceramah umum. Sekarang jadi tafsir. Karena kata Allah, kita akan selamat jika kita berpegang teguh
pada dua warisanku, kata Rasul. Kita akan selamat dunia dan akhirat jika berpegang teguh pada dua warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahwa, apa itu warisannya? Jangan mengharap warisan harta benda intan berlian. Yang bikin kita bisa selamat, warisan dari Rasulullah yang pertama, kita berpegang kepada kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, kita berpegang teguh kepada sunatullah, yaitu Al-Hadis. Jadi dua. Kitabullah dan sunatullah. Kita harus berpegang kepada itu, lantaran dua warisan tersebut adalah dua sumber hukum Islam. Dia akan menjadi hudal linnas, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa enggak disebut di sini. Yang tidak bertakwa tidak dipanggil. Yang dipanggil dan disebut hanya untuk orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Al-Quran akan berfungsi berperan menjadi hudal linnas, lil muttaqin, ya, petunjuk bagi manusia, khususnya orang yang bertakwa, padahal Al-Quran itu bukan bahasa kita, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Padang, betul ya Bu ya? Tapi bahasa Arab. Tidak mungkin dia bisa berperan, tidak mungkin dia bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu, belajar Al-Quran menjadi wajib kifayah, menjadi wajib ain. Saya ralat, diralat ya. Menjadi wajib ain, bukan menjadi wajib kifayah. Menjadi wajib ain yaitu kewajiban seluruh orang, seluruh individu, seluruh manusia untuk mempelajari Al-Quran. Karena dia wajib ain, maka kalau kita lakukan, kita jalankan, kita amalkan, kita kerjakan, maka kita berpahala. Tapi jika kita tinggalkan, maka kita berdosa. Alhamdulillah nih Bu, kita sudah hadir ke sini di antara Jumat 4 dalam satu bulan ada kajian Al-Quran. Ini pada Jumat ketiga bareng-bareng sama Bu Jundah ya. Kita ngaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Itu seperti itu. Menjadi pedoman hidup kita. Jika kita berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah, kita selamat dunia dan akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Selamatnya dunia akhirat insyaallah kita masuk surga itu ya. Di belakang Rasulullah saya duluan lah. Jadi di belakang Rasulullah itu saya dulu. Habis saya baru ibu-ibu. Apa ibu mau duluan kali? Saya di belakang ibu. Saya mah nggak apa-apa sih di belakang ibu. Mau dikasih di duluan, nggak apa-apa. Di belakang juga nggak apa-apa. Yang penting sama-sama masuk surga. Indah ya Bu ya? Indah nggak? Nah itu seperti itu. Kuncinya pelajari Al-Quran. Apa saja yang harus kita pelajari? Karena Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, yang artinya bacaan. Jadi Al-Quran itu artinya bacaan Bu. Maka yang pertama yang harus kita pelajari bacaannya, makhorijul hurufnya, ya. Kemudian hukum membacanya, itu yang harus kita pelajari. Agar ada perbedaan a. Jadi nggak sama antara a, alif dan ain, ha, ha. Nah itu kan mirip-mirip ya Bu ya. Ya, ha,
ha. Nah itu ha kecil dan ha besar. Itu namanya makharijul huruf. Tapi ini ada bagiannya. Jumat keberapa Bu? Namanya tahsin. Iya. Jumat kedua. Ya cocok banget Bu. Jadi saya nggak akan bahas itu. Nggak akan bahas ini idgham, ini ikhfa, ini iklab. Itu ada bagiannya. Ya, ini ha, ini ha. Itu ada bagiannya. Ada bagiannya ya. Kalau saya bagiannya beda. Ya. Kenapa disebut Ar-Rahman? Kenapa disebut Ar-Rahim? Itu bagian wujunda kita. Nah itu seperti itu. Insya Allah Bapak sekalian, kesempatan ini saya akan memberikan kepada Ibu bukan targetnya cepat kelar, bukan targetnya cepat selesai, tapi bagaimana kita memahami isi kandungan Al-Quran. Secara tekstualis nanti guru tahsin yang nyampein. Tapi secara kontekstualis itu bagiannya wujunda, ya, isi kandungan. Karena namanya tafsir. Ya kalau Al-Quran itu kan mulai dari tarjamah. Kalau tarjamah mah begini Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu namanya terjemah. Tapi yang namanya tafsir maju lebih jauh lagi. Masuk lebih dalam lagi. Itu yang namanya tafsir. Itu seperti itu. Jadi targetnya, Bu Junda udah 1 tahun nih, masa cuman 1 juz habisnya gitu Bu. Jangan dikomplain ya Bu ya. Jangan dikomplain seperti itu. Bisa aja sih, tapi nggak dalam. Kita pengennya dalam atau selesai cepat. Dalam aja ya Bu ya. Kualitasnya bukan kuantitas, tapi kualitasnya yang akan kita cari, bukan kuantitasnya. Itu seperti itu Bu. Kemudian Bapak sekalian, saya insya Allah akan menyampaikan untuk triwulan pertama. Ini triwulan pertama nih Bu ya, karena kita baru masuk setelah libur 2 tahun. Kira-kira nih Bu ya, liburnya 2 tahun. Ibu masih alhamdulillah udah buka. Saya di kampus belum Bu, belum offline, masih online. Belum ketemu-temu mahasiswa. Saya kemarin nggak dikasih mata kuliah semester 1 sampai sekarang udah mau semester 3 belum ketemu sama mereka mahasiswa saya. Nah itu seperti itu Ben. Jadi target saya untuk triwulan ini akan saya sampaikan surat juz yang terakhir. Jadi juz yang terakhir yang disebut dengan juz amma. Juz amma ya Bu ya, juz amma. Kenapa juz amma yang saya akan berikan ke ibu-ibu? Karena saya beranggapan ini bermanfaat untuk keseharian kita. Agar di dalam sholat-sholat kita lebih khusyuk lantaran kita paham apa yang kita baca. Setuju nggak Bu? Jadi nanti kalau bagian Bu Junda tolong bawa juz amma. Kita ngaji SD lagi. Iya Bu ya, dulu kan waktu ibtidaiyah kita bawa juz amma ya Bu ya. Nah kita bawa lagi juz ammanya. Ya Quran, kalau Quran besar juga ada sih. Ya. Ini yang 30 juz juga ada di terakhir 30 juz. Baik, itu arahan awal. Kita masuk ke Al-Quran. Ini saya sudah ada dalam Al-Quran ini. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz. Berapa surat? Nah, 30 juz berapa surat? Ya udah hafal itu. Udah banyak yang hafal. Nah, ayo, berapa surat? Ibu kalau mau nyuri-nyuri atau mengintip-ngintip, lihat aja di surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas itu surat terakhir. Lihat aja di situ berapa surat di situ. Itu seperti itu sekalian. Kemudian Al-Quran ini dipilah menjadi 2, dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya surat Makkiyah. Yang kedua namanya surat Madaniyah. Makkiyah karena surat ini diturunkan pada masa Nabi di Mekah. Madaniyah
Karena surat ini diturunkan ketika Nabi di Madinah, maka Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah diawali umumnya dengan kalimat ya ayyuhan nas. Sementara Madaniyah ciri-cirinya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Beda ya, ya? Mekah sifatnya umum, Madinah sifatnya khusus gitu. Karena sudah masuk ke pembinaan. Sementara Mekah masuknya ke ranah sosialisasi. Jadi baru mensosialisasi, memperkenalkan ini loh ada ajaran baru namanya Islam. Tapi tidak asing karena pada masa Nabi Adam ajaran Islam sudah diperkenalkan Allah tentang keesaan Allah. Jadi sama tuh, masalah ketuhanan sama, tapi masalah syariah yang berbeda. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sampai dengan Nabi Muhammad, masalah keimanan, keesaan Tuhan itu satu. Tapi masalah syariah itu yang berbeda. Bedanya di mana, Bu? Zaman Nabi Adam nikah itu kakak sama adik, betul nggak, Bu? Zaman Nabi Muhammad itu dihilangkan, tidak boleh nikah satu darah, nggak boleh. Karena jika nikah satu darah ada apa sih ya konsekuensinya yang lain, dan itu sudah diatur sama syariah. Baiklah Ibu sekalian, saya akan memulai dalam surat yang pertama dalam Al-Quran. Ini surat pertama, tapi nantinya kenapa saya baca surat yang pertama, Bu? Yaitu surat Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah bukan juz ke-30, tapi dia masuk ke juz pertama. Tapi kita awali saja dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A berasal dari kata anak. Anak itu kata ganti orang pertama tunggal. Artinya aku, artinya saya, artinya hamba. Aku, saya, hamba. Yang paling tepat mana tuh? 3 kata yang berbeda untuk kita sematkan ke Allah. Yang paling tepat kalimat mana tuh? Aku, saya, hamba. Aku ya. Kalau aku itu konotasinya ada sifat emosional di dalamnya. Ada tersimpan arogansi di dalamnya. Arogan. Aku loh. Iya. Kamu siapa sih? Aku loh. Iya. Kayaknya ada sombongnya, ya dia. Rasanya kalau kalimat aku kita menunjukkan ke Allah, enak banget ya, Bia. Aku. Iya. Iya, bagus ya. Sebetulnya sama aja, boleh aja, tapi yang paling pas gitu. Karena di dalam dakwah itu ada etikanya. Etika dakwah itu antara lain memilih kata yang tepat dalam berdakwah. Jadi kata-katanya kita pilih. Dari 3 kata ini ternyata yang paling pas hamba. Iya, jadi hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk. Jadi nggak kesana nggak. Kalau deklamasi kan begitu ya. Hamba bernaung di bawah kuasamu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk. Ngajar sarkil saya, Bu. Karena saya pembina sarkil Quran. Jadi ngajarin anak untuk deklamasi seperti itu. Itu seperti itu ya. Jadi aku berlindung, hamba berlindung, saya berlindung. Kita ambil kata hamba. Jadi hamba. Hamba berlindung. Ya, anak. Berasal dari kata anak. Anak. Terus apa, Bu? Ana nahnu huwa huma hum hiya huma hunna ana nahnu. Itu isim domir namanya, Bu. Isim domir itu kata ganti.
kata ganti. Kalau huwa kata ganti orang kedua. Orang kedua ya, Be? Orang ketiga. Kalau huwa itu kata ganti orang ketiga karena dia. Ya. Kalau anta anti kata ganti orang kedua karena kamu gitu. Itu seperti itu. A'udzu, hamba berlindung. Jadi kita berlindung nih Bu. Ya, berlindung kepada Allah. Berarti kita disuruh berlindung kepada Allah. Kenapa kita disuruh berlindung kepada Allah? Karena dalam hidup ini banyak godaan. Banyak gak godaan? Banyak banget godaan. Iya. Baik intern maupun ekstern godaan itu. Godaan itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang benar setan atau syaitan? Setan apa syaitan? Setan apa syaitan? Biar nggak salah Bu. Karena kalau syaitan itu pakai to. Kalau setan pakai ta. Iya. Ini kan bahasa Arab. Bahasa Arab salah ucap, salah arti gitu Bu. Maka syaitan. Syaitan itu mulut kita agak menyon sedikit itu maharijul. Suruh menyonin syaitan. Iya. Dari godaan syaitan. Ma huwa syaitan? Apa itu syaitan? Asyaiton minal jinni wan nas. Minal jinnati wan nas. Ternyata syaitan itu baik dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Mufasir menambahkan, tidak hanya jin, manusia, tapi sesuatu yang bikin susah itu namanya syaitan. Apa aja Bu? Nih, corona bikin susah apa enggak? Corona bikin susah apa enggak Bu? Bikin susah. Bikin susah corona itu tidak hanya satu orang, tapi seluruh orang. Bukan hanya satu negara, tapi seluruh negara yang tidak luput dari corona. Berarti corona syaitan. Corona juga syaitan tuh Bu. Dia juga syaitan juga tuh corona. Iya Bu ya. Apalagi yang syaitan. Apalagi Bu, kita malam-malam udah tahu tua, udah tahu top, tua, ompong, peong. Iya, orang top. Malam-malam ngembun, kena angin, masuk angin. Iya Bu ya. Akhirnya angin buat si kakek tua, buat si nenek tua, syaitan. Tapi buat anak muda belum tentu ya Bu. Anak muda mah kena angin juga nggak apa-apa. Malah nyari angin. Iya. Mau kemana Dek? Ya, mau nyari angin mah gitu Bu. Itu kalau anak muda. Nah ini berarti tentatif Bu. Tidak untuk semua orang. Apalagi yang syaitan? Pokoknya semua yang bikin susah, bikin petaka itu namanya syaitan. Tapi di dalam Al-Quran di dua kotomik, yaitu yang pertama minal jinnati, yang kedua minan nas, yaitu jin dan manusia. Berarti kelompok yang gak kelihatan tapi menyusahkan, tapi membikin orang lain susah, bikin sakit, bikin hancur lebur, itu masuk ke jin yang gak kelihatan. Berarti corona masuk ke jin. Iya, corona masuknya ke jin tuh Bu, kan nggak kelihatan. Iya, kita seperti berperang sama jin karena nggak kelihatan dia. Tahu-tahu kena. Iya, tahu-tahu kena. Yang jalan melulu nggak kena. Yang di rumah mulu kena. Kan banyak yang kayak gitu ya Bu. Iya. Yang takut banget, mau ke pasar takut, mau silaturahmi takut, ngaji takut juga, malah kena dia. Kata corona, aku datang, kata dia gitu, malah kena dia.
Yang jalan mulu, pasrah lah. Ibu jalan terus Bu, habis kalau nggak jalan kasihan. Orang perlu bantuan saya. Udahlah saya pasrah aja, tapi saya tutup mulut saya. Saya tutup hidung saya. Saya bersihin, saya jaga kesehatan saya. Malah kagak kena dia. Nah, ternyata semua itu biiznillah Bu. Jangan sampai kita melupakan ada unsur lain di balik itu. Yang maha segala-galanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, "Iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Jika aku berkehendak, cuman kun fayakun doang. Betul nggak Bu? Jadi semuanya biiznillah, atas izin Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, baik dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Lalu yang manusia yang seperti apa? Kelompoknya yang kelihatan. Kalau yang kelompoknya kelihatan namanya manusia tadi. Syaitan yang berbentuk manusia. Mana lebih parah? Lebih bahaya? Yang kelihatan apa yang tidak kelihatan? Dua-duanya bahaya. Iya kan? Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dua-duanya bahaya. Yang kelihatan, istrinya tidak pernah puas terhadap suaminya. Itu namanya syaitan. Suaminya sampai harus korupsi. Betul nggak Bu? Gambaran-gambaran istri semacam itu rekam dalam Al-Quran. Contohnya istrinya Abu Lahab. Tambat siada Abi Lahab watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa mro'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang selalu bawa kayu bakar suaminya untuk melakukan kejahatan sehingga dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lahab. Jadi jangan seperti itu kita. Kita jangan mengganggu orang, menzalimi orang, baik pakai sikap, tutur kata maupun perilaku. Insya Allah kita diselamatkan Allah. Karena siapapun yang berbuat dosa, bagaikan dia menepuk air dan air itu akan kembali ke wajahnya sendiri. Insya Allah ini ya, kita biar jangan jadi syaitan. Ya, berarti kalau ada orang lagi marah, karena setan itu kategorinya atau tanda tandanya biasanya suka emosi, suka panas, suka merah mukanya. Kalau suami lagi marah langsung aja, auzubillahi minasyaitonir. Iya. Kita baca ta'awuz buru-buru. Kalau baca ta'awuznya keras-keras kedengeran, tambah marah, kita taunya dalam hati aja. Biar nggak kelihatan, biar juga nggak kedengeran, tapi punya pengaruh positif, insya Allah ya. Itu agar kita berlindung dari itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dirajam tuh. Kenapa dirajam? Salah satu napak tilas, salah satu sah indikator haji kita melempar jumroh. Betul nggak Bu? Jadi haji itu kita harus melempar jumroh. Melempar jumroh itu namanya salah satu wajib haji. Di haji itu ada wajib, ada rukun. Kalau di ibadah yang lain, wajib dan rukun sama artinya dan tujuannya. Tapi kalau di haji wajib dan rukun beda gitu Bu. Dia beda. Kalau di dalam haji meninggalkan salah satu rukun haji, hajinya batal. Hajinya batal tuh Bu. Kalau meninggalkan salah satu rukun haji, hajinya batal. Meninggalkan salah satu wajib haji, hajinya tetap sah, tapi bayar dam. Itu perbedaannya. Tapi kalau di sholat, rukun sama wajib sama-sama. Sama aja. Itu seperti itu. Yang dirajam. Karena setan itu sudah dirajam sama Allah, maka jangan jadiin teman.
Kalau dijadiin teman, kita 11-12 sama setan. Mau tuh Bu? Iya. 11-12 sama setan. Jangan jadiin teman. Karena kata Allah, asyaiton aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Maka harus kita jauhin. Jangan kita deketin. Apalagi kita dijadikan agen. Tahu agen? Jadi bukan agen air isi ulang aja. Iya, bukan agen pulsa aja, tapi agen syaitan juga ada, yaitu manusia yang mengikuti hawa nafsunya saja. Itu seperti itu. Sampai di sini ada yang bertanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Hafal enggak? Boleh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu namanya kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu perjanjian kita. Tauhid itu dari kata akidah. Akidah itu artinya perjanjian. Manusia sudah berjanji kepada penciptanya untuk mengakui la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kalimat sumpahnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya syahadatain. Kalau cuman asyhadu alla ilaha illallah itu namanya syahadat. Kenapa pakai tain? Karena dua syahadat. Syahadat yang pertama, perjanjian yang pertama, sumpah yang pertama pada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Sumpah yang kedua, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Karena ada orang yang mengingkarinya, maka kita perlu bersyahadat. Seperti itu ya. Ada lagi? Coba Bu, kita baca bareng-bareng biar nempel di sini. Biar nanti kalau baca ta'awuz tahu tuh paham artinya. Coba kita baca. 1, 2, 3. Artinya ya, yang dirajam atau yang terkutuk sama tuh, yang dikutuk. Udah hafal ya? Insya Allah. Ta'awuz. Nah sekarang ada pertanyaannya nih Bu. Kok baca Quran pakai ta'awuz ya? Padahal ini kalam ilahi. Kenapa kita berlindung kepada Allah? Padahal kita membaca kalam ilahi. Kita membaca wahyu ilahi. Kenapa kita harus berlindung pada Allah? Harusnya kalau kita ke pasar, harusnya kalau kita ke pesta, harusnya kalau kita ngerumpi baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena di pasar banyak setan. Ya, di pesta banyak, ngerumpi ada. Nah, kayak gitu. Kenapa itu? Ini adalah sebuah mau'izah. Ini sebuah mau'izah nih, Bu. Ini sebuah nasihat dari Allah untuk kita. Jangankan ke pasar, jangankan ke pesta, jangankan ngerumpi, jangankan ke tempat maksiat, mau menghadap Allah saja harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan itu ada di mana-mana. Di tempat pengajian aja ada setan. Ada nggak? Iya. Apa tuh setan? Kerjaannya yang satu nebarin pasir di mata, yang kedua naroin paku di pantat. Benar ya Rian? Tuh kerjaan setan. Iya. Lagi nonton TV ngobrol mah kagak ngantuk-ngantuk, giliran baca Quran ngantuk. Betul Bu? Iya. Pantatnya nggak bisa diem, ke kiri, ke depan, ke belakang. Orang dikasih paku sama setan. Ya. Nah itu artinya Bu, kalau kita di tempat manapun kita bertauz. Karena ketika kita bertauz, setan itu akan lari tunggang langgang bermil-mil dari kita. Insya Allah kita bebas dari godaan dan rayuan syaitan.
kayak gitu ya. Jadi kalau mau ke pasar, aduh banyak banget nih belanjaan, ya. Sementara duitnya sedikit nih kurang, ya. Kita tahu buru-buru bu, karena kalau nggak tahu kata setan, ambil aja bu, ya, cobain aja bu, gitu bu. Beli bawangnya cuma seberapa, dapatnya sekilo. Kenapa? Bang, tambahin ya bang, ambil sendiri, tambahin. Sebentar lagi, bang, tambahin ya bang, ambil sendiri. Dapatnya sekilo. Si abang nggak enak bu, bilang kagak, jangan kagak enak. Tapi hatinya ngegerundel. Orang yang tidak ikhlas, wa yaslauna syaira. Kita telah makan secara zalim, bagaikan kita masukin bara api ke dalam perut kita. Perut keluarga kita yang ikut makan hasil curian kita. Itu sama dengan mencuri. Betul nggak bu? Makanya kita jaga itu. Dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak banget ya, lihat. Jangan-jangan sampai selesai nih, nggak kelar. Ini kan tadi kita pengennya dalam ya, ya. Nah itu seperti itu. Jadi benar-benar kita pahami, oh iya, kalimat ta'awuz itu filosofinya banyak, filosofinya dalam, dan bisa berpengaruh pada kehidupan kita, bisa menyelamatkan kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga sikap kita, jaga tutur kata kita, jaga perilaku kita. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita naik ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ringan, tapi punya makna yang dalam dan berat. Bismillah ada di seluruh surat, kecuali satu surat yang tidak pakai basmalah. Surat apa bu? Nah, pintar-pintar udah. Surat At-Taubah. Karena tidak sesuai dengan isi kandungan surat At-Taubah dan asbabun nuzul daripada surat At-Taubah. Maka surat At-Taubah tidak menggunakan basmalah. Iqra'ul Qur'an bi basmalah illa surat At-Taubah. Bacalah Al-Qur'an dengan bismillah kecuali surat Taubah. Itu seperti itu. Jadi itu adalah kalimat Iqra'ul Qur'an. Iqra berasal dari fi'il amr. Al-amru lil luzum. Fi'il amr itu hukumnya menjadi wajib. Maka di dalam surat Al-Fatihah ada orang yang baca basmalah dalam sholat secara sir, ada juga yang secara zahar. Kan kayak gitu ya. Ibu pernah nggak dengerin imam baca basmalah? Kedengeran banget. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kan kayak gitu ya. Ada juga yang nggak kedengeran, tahu-tahu Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu-tahu begitu. Ini ada asbabun nuzulnya. Biar kita paham agar kita tidak saling menyalahkan. Padahal yang kita salahkan saudara kita sendiri. Kedepankan tasawuf. Kedepankan persaudaraan. Kedepankan silaturahmi. Kedepankan persatuan. Karena jamaah itu nikmat. Betul nggak bu? Kita bersatu. Ibu-ibu, Imam Syafi'i mengatakan, Bismillah miliknya Al-Fatihah. Maka ketika kita sholat atau imam membaca Fatihah dalam sholat, maka basmalah harus dibaca secara zahir, jelas. Sama dengan dia baca Alhamdulillah. Dan basmalah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Surat pertama dari surat Al-Fatihah. Maka dia wajib dibaca. Wajib dibaca dia. Tapi ada imam lain seperti Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi mengatakan basmalah milik seluruh surat kecuali surat At-Taubah. Maka basmalah tidak dibaca pun di dalam membaca Fatihah, di dalam sholat tidak apa-apa.
Oleh karena itu, jika kita dapati imam baca basmalah, kita dapati imam tidak baca basmalah, jangan komen. No comment. Ya, no comment. Gak usah komen. Kenapa kata Rasul juga membuka pintu itu? Apa kalimat pembukanya? Salah satu hadis Nabi yang populer. Ikhtilaful ulama rahmatun lil ummah. Berbeda pendapat para ulama menjadi rahmat bagi umat. Jangan dijadiin pemecah. Dia mah sholatnya nggak baca bismillah. Dia mah sholatnya baca bismillah. Ya. Akhirnya pecah belah kita. Jangan sampai seperti itu. Karena jika itu terjadi, ada yang seneng tuh tetangga kita. Syukurin orang Islam. Berantem tuh dia. Nah, itu kayak gitu ya. Gara-gara baca bismillah. Jadi jangan. Dulu kan Muhammadiyah NU ya, baca usoli, nggak baca usoli pada berantem. Padahal baca usoli, nggak baca usoli nggak ada pengaruh sama sholat. Karena usoli mah bukan rukun. Yang rukun mah niat. Ya. Sementara niat adanya dalam hati. Baca usoli di lisan. Usoli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu di mulutnya, di lisannya. Tapi di hatinya tadi aku niat sholat zuhur 4 rakaat wajib karena Allah. Nih, yang gak niat yang gak sah sholatnya. Tapi yang baca usoli tanpa niat itu gak sah. Ya, dia niat tanpa usoli sah. Dia usoli pakai niat good, bagus. Kalau tanya Bu Junda pakai nggak? Pakai saya mah. Karena udah kebiasaan. Ya. Saya udah kebiasaan langsung nyambung. Lisannya ngomong begitu, hatinya langsung nyambung. Enak rasanya. Gak apa-apa. Mau pakai nggak apa-apa. Saya juga ngormatin orang yang nggak pakai, betul nggak Bu? Itu namanya tasamuh, saling menghargai, saling menghormati. Bismillah. Itu udah paham ya Bu ya. Makanya kalau ke Mekah nanti Ibu kedengeran banget tuh. Ada imam baca basmalah, kadang nggak baca basmalah. Ya, di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Al-Allah wa lafzul zalaleh. Kata tafsir Jalalain. Allah itu nama Tuhan. Yang dia sendiri yang menamakannya. Maka zikir yang paling tinggi, ucapkan namanya. La ilaha illallah. Dulu Aba Anom, kita perasaan dulu pernah ya ke sana ke Aba Anom. Pernah dulu, saya juga ikut ya Bu. Kita ikut zikirnya Aba Anom. Dia ngajarin kita baca zikirnya dengan gerakan. Padahal mau gerakan mau enggak masalah. Tapi ternyata itu terapis buat jiwa kita. Kita tundukkan kepala kita ke bawah, kita angkat kepala kita ke atas, kita buang kepala kita ke kanan, kita lempar kepala kita ke kiri. Ya. Ternyata itu bentuknya seperti tulisan Allah. Tulisan Allah tuh bentuknya. Ya, yang diucapkan kalimat kita angkat, tundukkan kepala. Kalau kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita mengaku itu di hadapan Allah. Maka tidak patut kita berlaku sombong lantaran kita lemah. Betul enggak, Bu? Maka kita angkat kepala kita, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bu, ini yang pada sakit pada hilang nih, secara kesehatan. Kita suka migrain, jangan minum obat mulu. Karena kalau minum obat mulu cuma ngilangin rasa sakit doang. Migrainnya mah tetap nggak hilang. Betul nggak Bu? Tapi kalau kita terapis dengan tawakal sama Allah, insya Allah Bu, akan dilenyapkan kebiasaan migrain kepala kita. Nih di sini suka geremeng-geremeng nih Bu, ya pegel-pegel kayak ada yang jalan, geremeng. Ada yang pernah ngerasain kayak gitu Bu? Itu kolesterol tuh.
Saya itu yang biasa begitu, Bu. Jadi saya obatnya pakai la ilaha illallah aja. Ya. Tambah lama tambah cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai kita melupakan pikiran duniawi. Duniawi kita lupakan. Pada saat kita khusyuk, fokus kita hanya kepada Allah. Subhanallah. Litatma'inal qulub. Ternyata berzikir itu menenangkan hati. Hati kita jadi tenang. Lagi panas karena punya persoalan, nggak usah teriak-teriak, capek, betul nggak Bu? Nggak usah nangis meraung meratap, bikin sakit, betul nggak Bu? Nggak usah ngadu ke tetangga, jadi bumerang, betul nggak Bu? Iya, jadi bumerang. Kalau dia baik sama kita, kalau nggak baik hatinya, syukurin dulu. Syukurin, emang ini yang aku tunggu, gitu Bu. Iya nggak? Lebih baik datang ke Allah, kudu, sholat, zikir. Karena azikru litatma'innal qulub. Zikir itu bisa menenangkan hati. Jadi hati kita jadi tenang. Udah hilang, lupain lah, maafin aja, ya. Yang kemarin-kemarin dia jolimin kita, maafin aja. Kalau kita maafkan, hati kita menjadi sehat. Hati kita menjadi hidup. Hati kita tidak sakit, apalagi hati kita mati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dua sifat dasar Allah. Yang pertama pengasih, yang kedua penyayang. Kalau kita sudah paham isi kandungan filosofi dua sifat Allah ini, mestinya kita adopsi. Apa Bu adopsi itu? Itu anak adopsi, kita pungut. Itu anak pungut. Kalau orang kampung bilangnya anak pungut, tega banget. Anak pungut katanya. Orang kota bilang anak adopsi. Padahal pungut sama adopsi sarua ketel, sama aja. Sama aja tuh, pungut sama adopsi. Kita ambil sifat Allah itu menjadi sifat kita. Yang pertama Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Apa yang disebut dengan Maha Pengasih? Allah itu tidak pandang siapa. Karena semua yang ada di dunia ini makhluknya. Maka perlu diberikan rezeki kepada mereka semua. Allah nggak bilang, kamu nggak saya kasih hujan ya, soalnya kamu nggak sholat. Kamu saya kasih hujan ya, karena kamu sholat. Ada nggak ya kayak gitu? Kalau lagi dikasih rahmat, kasih semua. Mau sholat, mau tidak sholat, mau orang baik, mau tidak baik, Allah kasih. Itu namanya Ar-Rahman, tidak peduli. Kebutuhan dasar makhluknya dipenuhin semua sama Allah. Nggak dihitung-hitung sama Allah. Kemudian Ar-Rahim. Itu Ar-Rahim itu makanya perempuan itu punya rahim. Yang punya rahim itu perempuan. Ya, yaitu penyayang. Kalau penyayang itu sifatnya nih dari sini datangnya. Dari hati. Betul nggak Bu? Kalau sayang tuh dari hati. Kalau sayang dari hati kenapa? Karena perilaku orang itu baik. Maka dia jadi sayang. Saya analogikan kepada orang tua. Orang tua itu punya anak 4. 2 bandel, yang 2-nya baik. Si bandel, anak durhaka, dikasih makan gak Bu? Karena anaknya masih kecil. Pasti. Kalau sakit diobatin gak? Diobatin. Kalau dia bodoh kita sekolahin gak? Sekolahin. Sama Bu, sama anak yang tidak bandel. Tapi perasaan orang tua dengan anak yang tadi baik, yang berbakti sama kedua orang tua, itu beda. Beda. Kalau sama anak baik mah, cepetan ya, ini duit nih, simpan ya, jangan ketahuan kakak. Tuh kayak gitu. Saya pernah ngerasain soalnya Bu.
Mungkin kata orang tua saya termasuk anak baik. Termasuk anak baik katanya, menurut orang tua saya. Karena saya 8 bersaudara yang hidup. Yang meninggal 4, berarti 12. Zaman dulu tuh Bu, orang tua, anaknya banyak banget. Tapi kalau teman saya datang, jamaah saya datang ke rumah bapak saya, dia bilang begini, kan orang Betawi, bilangnya gini, gua nih punya anak cuma 2, anaknya 8, tapi dibilangnya pendua Bu, ya, si Haji Junda sama Haji Cecep katanya gitu Bu, yang lain nggak dianggap anak. Resikonya saya dimusuhin tuh sama yang lain, iya biar, karena dianggap anak emas. Nah, harusnya orang tua bijaksana. Walaupun dia sayang sama 2 anaknya, jangan dipertontonkan sama anak yang lain. Itu namanya tidak arif, tidak elok. Ya, Bu ya. Harusnya kayak begitu nih. Ibu juga harus begitu tuh. Samain aja semua. Akhirnya saya ngomong dah sama orang tua waktu kecil. Waktu ngomong gitu saya nggak enak tuh, saya dimusuhin. Dia bilang gitu. Iya juga ya, katanya gitu. Berikutnya, kalau dia punya uang, dikasih. Dia bilang gitu Bu, nanti saudara kita yang lain tahu, takut cemburu. Nah itu yang namanya perilaku orang tua ke anak. Demikian pula perilaku Allah kepada hambanya. Kalau kebutuhan dasar disiapin semua, diberikan semua, tapi ada satu yang disembunyikan, yang ditakhirkan, namanya surga. Betul nggak Bu? Untuk umatnya yang baik, hambanya yang soleh, hambanya yang solihah, maka janji Allah al-jannah, surga. Jadi nanti kita dikasih surga semua. Mudah-mudahan ya. Maka ar-Rahman dan ar-Rahim. Yang kedua, kalau kita terapkan tuh sifat ar-Rahman kita, jika ada seseorang, sekelompok orang perlu bantuan, kita jangan tanya dulu, dia lagi gelepak-gelepak nih di jalan, ketabrak. Kita tanya dulu, lu muslim bukan? Jangan, keburu mati. Betul gak Bu ya? Jangan ditanya dulu, jangan. Emergency, tolong aja dulu. Betul gak Bu ya? Mau dia agama apa, mau dia orang baik, mau dia tidak baik, tolong aja dulu. Itu namanya ar-Rahman. Tapi ar-Rahimnya nanti, ya Allah, ternyata kita tahu dia orangnya solehah banget, tapi dia miskin, dia patut kita bantu nih. Nah itu namanya ar-Rahim. Bisa nggak tuh ya? Nah itu kayak gitu. Jadi nggak perlu kita diminta. Kalau ada orang butuh bantuan, bantu. Seperti itu ya. Enakan diminta atau enakan dikasih ikhlas? Kasih ikhlas. Iya. Kalau dimintain mulu ya kesel juga lama-lama ya. Iya. Minggu ini minta, minggu besok minta lagi, lusa minta lagi, lusa minta lagi, ya capek ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Bu, masih panjang waktunya. Sebelum lanjut ayat yang kedua, ada pertanyaan? Bukan ayat, bacaan yang kedua ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita baca dulu biar nempel. Bacanya dari A'udzu. 1, 2, 3. Artiin. Dengan ya. Terakhir, apapun yang kita kerjakan, awaluhu bi basmalah. Awalilah dengan baca bismillah. Kalau kita biasa membaca bismillah di setiap pekerjaan kita akan memperoleh 2 keuntungan. Keuntungan yang pertama, pekerjaan kita selesai dan membawa hasil, membuahkan hasil serta barokah. Yang kedua, kita dapat pahala dan keberkahan dari Allah. Mau nggak kayak gitu?
Nah iya, jadi mau berjalan Bismillahirrahmanirrahim, mau cuci piring Bismillahirrahmanirrahim, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau ngambil duit Bismillahirrahmanirrahim. Iya itu harus dibiasain Bu. Tularkan juga ke anak kita, tularkan juga ke cucu kita. Mau makan, Dek baca Bismillah dulu ya, minimal baca Bismillah. Ya, kalau bisa doanya Alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, awali bibasmalah, baca Bismillah. Janji, janji, yakin, harus jalanin ya. Walaupun sedikit harus jalanin Bu. Soalnya saya pelan-pelan ini ngajarinnya. Kalau cepet-cepet nanti hilang. Maklum kalau udah tua begitu, dapat 5 hilang 2. Masih penting. Iya. Dijelasinnya 5 nih Bu. Kebawanya cuma 2, yang 3 hilang di jalanan. Pas diceritain, "Nah, tadi ngaji apaan?" Dikasih sih 5, Pak. Cuman kok ingatnya cuma 2 ya. Yang 3 kemana mah? Hilang di jalan. Kan gitu kita mah, kesandung sedikit hilang tuh. Lupa. Karena mahalul khoto wan nisyan. Maklumlah umur kita kan di atas 17 semua ini kita. Banyak lupanya udah ya. Kalau masih muda kan dobet ya, ingatannya masih kuat. Sekarang mah udah banyak lupa. Iya, orang buka keran sampai kemana-mana tuh air. Saya gini Bu, ini lagi nonton TV pengen minum, ke dapur ceritanya, mau ngambil minum, di dapur bingung ngapain. Akhirnya masuk lagi ke tempat TV, depan TV Bu, baru inget ya Allah kan saya mau minum. Ibu juga begitu ya? Sama berarti. Sama. Iya Bu ya. Jadi kita amalkan tuh 2 tadi. Ta'awuz dan basmalah. Kita lanjut Bu, yang ketiga. Ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah atau Al-Fatihah? Atau Al-Fatihah? Iya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin, ngalamin. Iya. Itu ya, pakai ain. Iya. Ngalamin mah ngalamin apa ya Bu ya? Saya minum dulu ya Bu. Alhamdulillah. Ini ada alif lam. Namanya alif lam apa? Alif lam itu dibagi 2 ya Bu. Alif lam samsiah, alif lam komariah. Ya, al-qamaru, asy-syamsu. Kalau ini mana masuk yang mana? Yang komariah atau samsiah? Komariah betul. Pokoknya kalau jelas lamnya kebaca itu komariah. Kalau lamnya kagak kebaca itu namanya syamsiah. Ya. Ini kita masuk alif lam komariah karena al itu alnya kebaca. Segala puji lillah, hanya untuk Allah. Maka kita harus selalu memuji, memanggil namanya dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Itu namanya kalimatut thayyibah yang harus kita baca. Harus kita jadikan zikir kita. Karena zikir itu tadi menenangkan hati kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang kedua, kita disuruh tidak hanya memuji Allah, tapi juga puji ciptaan Allah. Karena jika kita memuji ciptaan Allah, pada hakikatnya akan kembali ke Allah. Muaranya Allah, betul nggak Bu? Dan memuji seseorang, memuji ciptaannya berpahala. Karena biasanya yang dipuji senang hatinya.
menyenangkan hati orang, berpahala. Betul gak Bu? Ih, si mama cantik banget. Seneng gak tuh Bu? Ketemu udah lama gak ketemu. Ih, si ibu tambah cantik 2 tahun gak ketemu. Ih, seneng banget.